Oke, selamat datang di podcastku di hari ini. Perkenalkan, namaku Satria dan ini adalah podcast pertamaku. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, selamat datang di podcastku hari ini. Yes, benar sekali. Ini adalah pertama kalinya aku membuat podcast. Tadi sih udah dijelasin di intro. Nah, tentunya ini adalah podcast episodeku yang pertama. Harapannya sih bisa membuat podcast episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Ya, yang penting konsisten aja. Oke, kita lanjut. Pertama kali sih aku membahas alasanku kenapa aku membuat podcast ini. Yang pertama adalah timbul dari dalam diriku sih sebetulnya. Aku banyak keresahan-keresahan yang ingin aku share sama kalian semua di sini gitu loh, di podcast ini. Jadi apapun itu tentang keresahan-keresahan dalam diriku ya, barangkali nanti kan bisa satu frekuensi. Mungkin juga kalian bisa tapi merasakan hal yang sama gitu kan. Jadi kita match nih. Jadi kamu bisa dengar podcastku dan harapannya sih bisa tersampaikan sesuatu dalam dirimu yang memang kamu pun gak bisa menyampaikan itu ya. Dari podcast inilah kita bisa menyampaikan ya gitu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa di share, like, dan subscribe. Dan kamu nyalain tuh lonceng notifikasinya di bawah. Barangkali nanti kalau aku buat episode kedua langsung ada notifikasinya di HP kamu. Jangan lupa juga tinggalkan komentar. Nah, boleh tuh nanti di komentar kamu mau request apapun yang bisa dibahas di podcast ini gitu. Jadi nanti kita bahas sama-sama. Ataupun kamu menanggapi dari pembahasan podcast ini sendiri, gak apa-apa. Ditulis aja di komentar, oke? Ya, sebentar aku tarik napas dulu ya. Aduh, kok engap sih? Ya mungkin karena baru pertama kali aku buat podcast, jadi kayak engap aja gitu. Kayak ngobrol tuh senapas gitu gak? Jadi lucu aja gitu. Aduh, engap banget ya. Sebentar aku mau batuk. Oke, tadi kan kita udah jelasin tuh, saya udah jelasin kenapa saya buat podcast ini gitu. Ya sih, random banget sih. Oke, yang pertama kita enaknya bahas apa ya? Oke, aku pengen bahas sesuatu yang berhubungan tentang pengalaman gitu. Karena aku sejujurnya sih, aku nih anak rantau ya. Udah dari tahun 2014 aku merantau di Jakarta. Dari tanah perantauanku lah. Tanah kelahiranku lah. Udah sekitar jalan 7 tahun lah hingga saat ini. Aku udah banyak banget pengalaman-pengalaman yang pahit manisnya di sini. Udah sampai 7 tahun, men. Udah lama banget di sini gitu kan. Ya, yang pertama adalah aku pengen bicara itu awal aku merantau, alasannya kenapa. Dulu tuh kan pas SMK, aku dulu kan SMK nih, bukan SMA tapi SMK. Ngambil jurusan informatika. Sebetulnya dulu tuh gak ingin merantau di Jakarta gitu sebenarnya. Sebenarnya harapanku tuh bisa merantau di Malang, kalau gak di Malang di Jogja gitu kan. Tapi ternyata meleset. Jogja aku gak dapet, Malang pun juga enggak. Sebetulnya sih waktu itu Malang, waktu ingin kuliah, melanjutkan perkuliahan tuh aku dapatnya di salah satu universitas ternama lah di Malang itu. Dan itu sangat bagus gitu kan. Dan kebetulan juga, bukan sombong nih, aku dapat beasiswa di waktu itu di situ, di universitas itu gitu. Alhamdulillah gitu kan. Dapat meringankan biaya dari orang tua. Cuman waktu itu ibu nggak setuju untuk aku di Malang. Katanya di Malang itu ya nggak mau lah gitu, ibaratnya pengen lebih jauh lagi lah gitu, ibaratnya biar sekalian merantau gitu, dan kamu pun lebih banyak linknya gitu ibaratnya. Nah, itu sedikit alasan kenapa bisa sampai Jakarta gitu kan. Nah, ya udah deh, kita lanjut lagi deh, itu nggak terlalu panjang sih kalau dijelasin ya. Ya udah, sampai seketika kenapa aku bisa sampai merantau di Jakarta itu karena aku nggak jadi nih di Malang nih, karena memang alasannya orang tua lah kurang setuju dan kurang percaya lah kalau aku merantaunya di Malang gitu loh. Nggak tahu alasannya apa, tapi feeling mereka tuh kayak aku nggak boleh ke sana gitu loh, nggak usah ke Malang aja deh, jangan ke Malang gitu ibaratnya.
ke sini aja, ke Jakarta aja deh gitu. Kebetulan waktu itu kan ada teman ayah yang salah satu rektor lah ibaratnya di universitas di Jakarta. Nah pas banget tuh akhirnya pergilah ke tempat temannya ayah itu gitu, ngobrol lah bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah deh di Jakarta aja, di kampus ini nanti sama saya gitu. Akhirnya dibicarakan lah dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Akhirnya saya ya udah ikut orang tua aja dulu deh gitu, karena waktu itu ngerasa ya kalau seandainya saya ikut orang tua mungkin ya lebih enak aja gitu loh, ibaratnya teridoi gitu, asik ngomongnya diridoi maksudku, diridoi sama orang tua untuk jalan gitu kan. Ya sudah, aku memilih apa yang orang tua aku pilih. Bukan berarti aku gak punya pilihan ya, aku lebih memilih apa yang orang tua aku pilih karena alasannya adalah biar aku selama perjalananku juga ya udah ngikutin orang tua, berarti kan diridoi sama orang tua gitu loh ibaratnya. Dan aku yakin ketika orang tua sudah memberikan ridhonya ya udah gitu loh, kita akan selamat insya Allah selama kita di dalam perjalanan itu, bahkan ketika kita sampai sukses gitu loh. Oke, back to topic. Alasanku merantau ke Jakarta itu adalah yang pertama ya memang kuliah dan ikut rekomendasi orang tua. Tadi udah dijelasin panjang lebar ya sampai nggak jelas gitu kan. Awal merantau di sini tuh emang ya susah senang sih sebetulnya. Ya pertama kali Jakarta aku nggak tahu sama sekali Jakarta tuh kayak gimana, Jakarta itu kayak apa. Yang ku tahu Jakarta itu cuman ada gedung-gedung tinggi, gedung-gedung menjulang tinggi gitu loh. Terus jalanan macet, terus polusi. Jakarta itu wah mimpi buruk lah gitu ibaratnya. Aku nggak tahu ada apa. Pokoknya intinya pandanganku di Jakarta tuh hanya aku tahu adalah gedung-gedung tinggi intinya gitu. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta, kuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi waktu itu di salah satu universitas yang lumayan ternama lah di Jakarta gitu kan. Ya udah jalan nih sama orang tua lah waktu itu, dianterin. Alhamdulillah nih mau dianterin nih sama ibu sih waktu itu, dianterin, ditempatin di asrama. Kebetulan pas banget nih alhamdulillah ada asramanya juga gitu loh. Aku ditempatin di asrama bareng beberapa teman. Terus ibu juga udah sedih banget, gila. Ibu pergi lengkapin kompor gitu kan, namanya juga anaknya baru pertama kali gitu kan merantau. Ya lengkapin kompor, lengkapin kasur. Ya Allah sedih banget sih pokoknya. Perjuangan orang tua itu emang kalau diingat-ingat kayak aduh saya gak bisa balas gitu. Intinya gimana sih cara gue harus ngebalas ini gitu loh. Ya susah aja gitu loh. Oke kita lanjut ya, tadi terlalu panjang lebar. Awal merantau tuh kayak gitu. Alasannya kenapa aku memilih merantau gitu kan. Tadi kan udah dijelasin tuh, karena ibu juga memilih aku untuk merantau di Jakarta. Awal merantau aku tuh 2014 hingga saat ini udah mau jalan 7 tahun. Nah kenapa memilih merantau? Ya karena sebenarnya kita sudah memilih merantau itu adalah salah satu proses pendewasaan diri sebetulnya menurutku. Ya kenapa aku mengatakan hal tersebut? Karena yang pertama, ketika kita merantau, kita jauh dari orang tua, kita jauh dari sanak saudara, jauh dari keluarga, jauh dari segalanya. Yang kita tahu, kita di sini sendiri di dunia rantau gitu. Ya, saya sendiri di sini, saya harus ngapain? Saya nggak tahu. Saya harus gimana caranya bisa survive gitu loh di dunia perantauan gitu loh. Karena banyak yang merantau pun gagal gitu ibaratnya, karena dia nggak bisa survive di sini dan akhirnya pulang lagi, sedih lah gitu ibaratnya, nggak dapat apa-apa malah pulang gitu loh. Nah itu salah satunya alasannya adalah proses pendewasaan. Ya kita harus bisa mandiri, bisa mengerti tentang dunia. Di dalam merantau itu memang banyak hal yang kita bisa dapati ya. Ibaratnya kita bisa survive, tadi udah dijelasin, bisa ngerti tentang dunia, kita bisa mandiri sih terutama gitu loh, bisa memanage terutama keuangan, pertemanan,
terus mungkin pergaulan kali ya lebih tepatnya. Karena kalau kita nggak dalam dunia perantauan ini, kalau kita nggak memanage yang namanya pergaulan, ya kita akan terjerumus gitu loh, diajak ke sana, diajak kemari, ikut-ikut aja gitu. Nggak boleh sebetulnya seperti itu gitu. Kita harus bisa memilih mana yang baik buat saya, ya saya ikutin. Kalau yang buruk ya jangan diikutin juga kali, tinggalin aja gitu loh. Itu kenapa memilih merantau, karena adalah sebuah proses pendewasaan sih. Bahkan saya dewasa di dunia perantauan gitu loh. Dulu mah enak ketika di rumah, misalkan mau kemana tinggal jalan pakai motor, terus mau makan tinggal makan, mau mandi tinggal mandi, mau jajan misalkan di depan di toko, di kios misalkan gitu. Buset, bahasanya kios. Tinggal beli gitu loh, karena ada orang tua yang nge-backup semuanya gitu. Tapi di dunia perantauan nggak bisa kayak gitu. Oke, orang tua memang nge-backup, mungkin diberikan dana, kita di dana bantuan, dikasih uang jajan tiap bulannya. Tapi kan kayak ngerasa gimana duit bulanan itu gue bisa pas selama 1 bulan gitu loh. Kita nggak enak juga minta sama orang tua gitu kan, ketika minta duit tidak pada waktunya gitu loh. Misalkan 1 bulan belum habis sebulan udah habis duitnya. Kayak ngerasa bersalah aja gitu ketika minta lagi. Kayak aduh, gue boros banget sih gitu. Ya nggak sih, kalian nyadar nggak? Ya itu kenapa saya memilih merantau. Kemudian kendala saya dalam perantauan itu adalah sedih. Lebih tepatnya sedih. Itu kendala banget sih, kendala besar banget. Pertama kali merantau 2014, ditinggal sama orang tua pulang gitu kan. Secara waktu itu saya memang dalam proses pendewasaan dan masih labil. Ya masih proses transisi lah dari SMK menuju ke perkuliahan gitu. Ke zona perkuliahan. Kadang tuh sedih gitu kan. Ingat rumah, ingat orang tua. Duh, biasanya jam segini tuh sudah bergurau, main bareng sama ibu, bercanda bareng, cerita bareng sama ibu sama ayah di ruang keluarga gitu loh. Terus kadang suka tukar-tukar pendapat, sharing tentang sesuatu, apapun itu gitu ibaratnya. Kayak wah gila sih, sekarang gue gak bisa dapatin itu gitu loh. Sekarang saya lagi sendiri nih gitu. Saya sendiri di dunia perantauan, gak menemukan hal yang sama lagi seperti itu. Dulu pas di rumah sebelum merantau, mau makan tinggal makan ibaratnya. Nah kayak makan, saat makan gitu. Bareng makan di ruang tamu, bukan ruang tamu, ruang keluarga maksudnya, atau enggak di dapur, makan bareng keliling gitu kan. Kalau tradisi kami di daerahku adalah kalau makan tuh makan siang atau enggak makan malam tuh jadi berkeliling gitu di di salah satu ruang. Kalau aku kan sering makannya di dapur bareng ibu, bareng ayah, bareng adik-adikku gitu kan. Ya seru aja gitu ibaratnya. Sekarang aku nggak ngedapatin hal itu ketika dalam dunia perantauan gitu. Ya makan sendiri, kemana-mana sendiri gitu kan. Oke lah ada teman, tapi kan mereka juga punya kesibukan lain gitu ibaratnya. Jadi itu kendala pertama banget ketika aku pertama kali merantau di Jakarta. Mau kemana-mana bingung, nggak tahu angkot, nggak tahu yang mana. Itu sih lucu banget gitu loh. Tapi dalam sebuah proses itu akan terus berkembang dan kita akan belajar gitu loh bagaimana caranya biar bisa survive di sini. Kita akan terus berkembang. Oh ternyata cara naik angkot tuh kayak gini misalkan, kayak gitu. Dan semuanya pun ada waktunya gitu loh, ketika kendala-kendala itu sudah kita jalanin semua dan kita nikmatin gitu kan. Nantinya malah jadi kesenangan dan jadi pengalaman. Dulu saya ketika pertama kali merantau, saya nggak tahu apa-apa di sini gitu ibaratnya. Jadi lucu sendiri ketika ingat-ingat gitu. Oke, itu kendala pertama. Terus kendala kedua adalah ketika ya saya nggak mau munafik sih, emang habis gitu kan duitnya waktu itu.
Ya duit habis tidak pada masanya gitu ibaratnya, belum bulannya mah udah habis ibaratnya. Jadi kayak tuh mau minta gimana ya, nggak enak sama ibu nih, nggak enak sama bapak gini gitu, nggak enak sama ayah gitu kan, belum minta gitu. Belum minta, belum waktunya, belum bulannya malah udah minta gitu. Ya kadang ya walaupun sih ketika nelpon tiba-tiba langsung dikirimin gitu, tapi kan timbul suatu ketidakenakan gitu minta sama orang tua tapi uang jajannya udah dikasih untuk sebulan tapi nggak cukup untuk sebulan gitu kan. Ya waktu perkuliahan tuh emang ini banget sih. Dan akhirnya kita nyari-nyari alasan tuh. Duh, Pak, minta uang dong lah. Kenapa duitnya habis? Iya Pak, habis buat beli buku. Padahal kita nggak beli buku gitu loh. Waduh, ini salah sebenarnya, kebohongan triki yang aduh, maaf banget Pak. Karena ketriki kebohongan yang karena kita awalnya ketidakenakan itu gitu loh. Itu seru banget sih ketika, bukan seru sih tapi lebih tepatnya kesedih gitu. Kenapa gue nggak ngomong terus terang aja gitu, gue duitnya habis gitu kan. Ya namanya juga anak rantau kan, segala cara ya biar tersampaikan dengan baik itu kayak gimana gitu kan. Jadi random banget sih gitu. Oke, tadi kita lanjut ya. Jadi kayak ya ketika duit saya habis sebelum bulannya harus minta sama orang tua, itu kendala sih sebetulnya, kayak nelpon orang tua. Sedih sih lebih tepatnya, karena banyak banget ya gue ngabisin duit gitu ibaratnya. Sementara orang tua di rumah ya berusaha nyari duit gitu ibaratnya. Kayak sedih aja gitu. Ya, kemudian itu yang kedua. Terus yang ketiga, kendala dalam perantauan nih bagi teman-teman nih kadang nih. Saya tuh orangnya sering down gitu ibaratnya dulu ya. Sering down karena mungkin masih labil ya, proses transisi menuju kedewasaan. Sering down. Ya downnya karena kangen ibu, kangen ayah di rumah gitu kan. Tiba-tiba ya gak bisa bohong sih, tiba-tiba air mata jatuh aja, langsung menetes gitu karena ya Allah pengen banget ketemu sama ibu, pengen pulang gitu loh. Baru 1 bulan gitu, baru 1 bulan di dunia perantauan. Karena proses itu namanya proses transisi ya. Proses transisi itu emang kita pertama gak nyaman dengan keadaan yang baru saat ini. Itu yang pertama ya, mungkin rindu rumah, rindu masakan ibu dan lain sebagainya. Nanti setelah itu ketika kita sudah bisa melewati proses itu ya kita akan nyaman. Proses nyaman ya, kita lupa dengan segala hal-hal yang rindu rumah, rindu apa, kita udah nyaman di dalam dunia perantauan. Itu pasti fase-fase itu kita akan melewati pasti nanti. Nah nanti setelah itu ya turun lagi kita nih, kalau sudah itu kembali lagi dengan keadaan ya kok tiba-tiba kangen rumah, kayak gitu-gitu sih. Terus aja muter di situ aja terus dalam perantauan tuh mah. Ya kayak gitulah intinya. Kemudian tadi udah 3 ya kendala dalam perantauan. Yang pertama adalah kendala sedih, menyesuaikan diri. Terus yang kedua keuangan, finansial yang memang harus manage banget lah ibaratnya ya. Terus ketiga adalah kangen rumah, kangen orang tua. Itu 3 poinnya sebenarnya yang pertama kali aku rasain ketika aku merantau. Nah sekarang poinnya adalah ketika kita sudah bisa lah ibaratnya, sudah tahu lah merantau kayak gimana, udah nyaman lah ibaratnya dalam dunia perantauan. Ada hal yang harus kita batasi dalam perantauan itu. Pertemanan, pergaulan lah ibaratnya dalam perantauan. Kita nggak tahu nih, kita di dunia perantauan, kita jauh dari sini, terus kita ketemu sama orang yang nggak jelas misalkan. Terus kita diajak mabuk, diajak apa? Ini sorry banget nih, mabuk apa? Ya sorry banget nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memfilter teman-teman kita. Nggak bisa langsung diajak ayo kita mabuk. Oh gimana gitu? Gue datang ke sini buat kuliah cuy gitu. Anjay bahasanya lah, anjay juga. Lupakan. Bahasanya gitu banget. Saya datang ke sini kan buat kuliah. Oke. Ya
tujuan awal kan kuliah, bukan buat bertemu teman terus tiba-tiba mabuk terus foya-foya di sini. Itu kadang nggak bisa kayak gitu, dan itu harus kita batasi. Kita harus pilih-pilih teman, mana yang kamu anggap itu baik kamu ikutin, mana yang kamu anggap itu nggak baik, so jangan sekali-kali kamu dekatin. Nanti malah akan terjerumus gitu loh dirimu, kayak gitu. Bertahan di dunia perantauan itu ya cobalah baik sama orang juga gitu. Nah, barangkali nanti orang-orang itu yang bisa bantu kamu gitu loh. Tapi dilihat dulu gitu, apakah dia benar-benar baik atau memang dia baik yang malah menjerumuskan kita nanti ke tempat yang kurang baik gitu ibaratnya. Itu ya susah lah jelasinnya gitu ibaratnya ya. Nanti kalian maknai sendirilah gitu. Terserah kalian mau ngomong apa gitu. Kalian maknai sendirilah. Ibarat aku ngomong kayak gitu tuh kayak seakan-akan semua orang yang pengen berteman dengan kita jadi nggak baik dong, takutnya gitu. Enggak, bukan gitu. Maksudku tuh adalah kita harus bisa memfilterisasi teman-teman yang kita anggap itu wah ini boleh nih dijadiin teman. Kalau misalkan dilihat teman-teman yang mabok lah ibaratnya, terus dia setiap hari apa aja nih, narkoba, ganja, jangan dong, kita nggak usah dideketin gitu loh. Kita jaga jarak aja dan jauhin orang-orang seperti itu agar kita tidak ikut terjerumus gitu ibaratnya. Kayak gitu sih kalau secara umum ya, kalau bicara dunia perantauan. Bertahan dalam perantauan tadi ya banyakin teman, tapi temannya harus difilter juga. Terus pintar-pintar memanage waktu finansial yang pertama, bukan waktu finansial, keuangan. Karena ini yang penting nih, kalau kita nggak bisa memanage ini kita akan terus foya-foya di dunia perantauan ya. Nggak ada orang tua ini, gue bisa beli apa aja terserah gue gitu. Itu harus hati-hati. Makan dijaga tuh ya, secara tidak langsung kita harus bisa menjaga makan dan lain sebagainya gitu. Karena dulu pas di rumah kita itu kan pasti ada yang nyiapin, misalkan nih, ibaratnya makan udah terjamin lah. Tapi kalau pas dunia perantauan itu siapa yang mau ngejamin kita makan gitu ibaratnya, kalau nggak diri kita sendiri gitu ya nggak sih gitu. Itu harus diperhatikan gitu loh, bagaimana cara kita bertahan di perantauan. Ya memang kadang kalau ngobrol kayak gini mas gampang gitu, tapi pas diterapin tuh kayak agak rada susah gitu loh. Ya semuanya tergantung diri kita sih gitu. Nggak kerasa ya ini udah berapa ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Padahal tuh ya baru beberapa poin aja gitu bicara dunia perantauan, dan itu pun random banget dari tadi aku ngobrol gitu kan. Ya nggak apa-apa untuk membuka session episode pertama ini gitu. Ya mungkin ada tanggapan dari kalian, dari teman-teman, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Untuk sesi ini saya cukupkan sampai sini. Nungguin ya. Oke, terima kasih sudah mau mendengar. Aku closing dulu. Mohon maaf kalau dari tadi ada lidah-lidah keselimpet karena ya baru pertama kali buat podcast. Dan terima kasih buat teman-teman yang mau mendengar. Terima kasih teman-teman yang sudah follow, sudah subscribe, sudah mengklik link lonceng, mengklik lonceng di bawah, dan terima kasih sudah komentar. Jangan lupa stay healthy. Salam anak rantau, asik. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan ya. Wabil khusus bagi teman-teman yang mendengarkan di sini. Dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang pas, tidak bisa didengar di hati, tidak bisa didengar di hati. Closingnya hancur. Ulang. Oke, kita ulang ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah mau mendengar, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, dan semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi kalian, dan lebih khusus bagi saya sendiri dong yang bicara dari tadi. Thank you sudah dengar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Oke, halo teman-teman, selamat datang di podcastku hari ini. Yes, benar sekali, hari ini adalah episode kedua dari podcastku. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat datang di podcastku hari ini. Ya, benar sekali, setelah kemarin aku udah buat podcastku yang episode pertama. Ya, walaupun sih kemarin yang episode pertama itu masih fokus kepada perkenalan sih sebetulnya. Ya, perkenalan tentang alasan kenapa aku buat podcast ini, terus sama sedikit pembahasan tentang keresahan anak rantau sih. Ya nggak terlalu serius sih kemarin, cuman ngobrol-ngobrol santai aja. Nah cuman di episode kedua ini mungkin akan sangat berbeda ya dari episode pertama kemarin, karena kemarin kan cuman perkenalan aja. Nah sekarang ini aku udah punya materi nih satu. Ya masih santai-santai sih, cuman ya bisa lah buat menyayat hati, karena materi ini sedikit mengandung bawang. Ya jadi gini, aku membahas sesuatu tuh yang kuanggap ini sebuah keresahan sih dari dalam diriku, dan mungkin juga termasuk keresahan bagi semua orang, terutama anak muda sih, ya secara gitu. Oke, kali ini aku ingin membahas tema tentang rasa yang tak pernah terungkapkan. Waduh, parah sih. Emang berat banget sih ini bahasa. Rasa yang tak pernah terungkapkan. Dari judul aja kita udah kayak rasa gitu loh. Berarti udah main hati nih temanya nih. Waduh, melankolis banget sih kalau dilihat dari tema. Bakal, ya gak tahu sih bakalan menggunakan hati apa gimana nih bahasnya nih. Waduh, parah. Enaknya dari mana ya? Mulainya dari mana ya? Gini. Jadi gini. Kita enaknya mulai dari nanya aja deh. Aku pengen nanya ke kalian. Pernah gak sih kalian tuh suka sama seseorang, terus kalian gak tahu gimana cara ngungkapinnya? Terus pernah gak sih pas kalian sudah suka nih, terus diam-diam selalu memperhatikannya dari kejauhan gitu? Ataupun mungkin kalian suka stalk IG-nya gitu kan, Instagram, terus Twitter atau Facebook tuh kalian selalu stalk, terus tiba-tiba dalam hati kalian bergumam gitu, ya Tuhan, bisa gak ya gue dapetin dia? Gue lihat dia kayaknya gue cocok sama dia gitu, kayaknya gue bakal yakin deh sama dia, tapi bisa gak ya gue dapetin dia gitu? Mampu gak gue ya? Sementara tuh dia gak tahu gue dari mana, orang mana, gue dari planet apa gitu kan. Lucu sih, tapi di satu sisi lu juga pengen dia denger gitu suara hati lu gitu loh, kalau lu suka sama dia gitu. Kalau dipikir-pikir sih secara logika gak masuk sih gitu. Ibaratnya lu bisa transfer isi hati lo ke dia secara langsung gitu loh. Sementara dia nggak tahu lu siapa, lu di mana, tinggal di mana gitu kan. Ya lucu aja sih gitu. Sampai satu ketika lu memberanikan diri gitu kan, memberanikan diri untuk kenalan sama dia. Ya dimulai dari media sosialnya, misalnya Instagram lah contohnya. Ya dari sebuah perkenalan lu coba tanya dia atau gimana, dan pernah gak sih terus dia tiba-tiba tuh ternyata open juga sama kita gitu kan, sefrekuensi juga sama kita gitu. Hei kamu apa kabar, misalkan sudah makan belum? Wah bukan gitu ya kalau perkenalan awal ya, gini. Hei halo kamu ya, salam kenal ya. Oh kamu yang tadi ya, tadi aku ngelihat kamu di sana, misalkan kayak gitu bahasa basinya. Oh iya gitu, dibalas sama dia. Terus kayak ada rasa yang seneng aja. Wah gila dibalas nih, kayaknya open nih sama gue nih gitu. Kayak seneng aja gitu. Oh iya, panjang lebar lah bicara, salam kenal, kamu di mana, orang apa dan di mana. Taunya nih si orang ini ternyata kenal sama sahabatmu gitu loh, sama teman dekatmu gitu. Teman dekatmu itu masih sudah sahabat lama dan itu cewek gitu. Ternyata dia temennya cewek, temen gimana sih ngomongnya? Ternyata dia itu
temen cewekmu gitu gini. Ngerti gak? Jadi temanmu itu punya temen, nah dia ini temennya gitu. Nggak disangka-sangka ternyata dunia itu sempit banget ya gitu setelah bicara dan lain sebagainya. Akhirnya karena lu tahu dia itu temanmu bener gak kayak gitu ngomongnya? Akhirnya kamu tanya tuh ke temanmu itu, hey, ini gitu misalkan, itu temanmu ya si A itu temanmu ya, gue suka sama dia gitu. Gue kayak pas ngelihat dia tuh cocok aja. Nah, lu nanya nih sama temen, ya udah tanyain aja, dia juga kayaknya jomblo deh gitu. Wah, lu makin kayak semangat nih gue nih, gue pasti bisa nih dapetinnya gitu. Terus lu tanya, tapi gue bingung mau lu sampein ke teman lu itu, gue bingung nih mau ngomongnya kayak gimana nih kalau gue suka sama dia nih. Gue bingung nih deketinnya dia kayak gimana nih. Tapi dianya sudah open sih sama gue gitu. Tapi gue bingung mau ngomongnya dari mana. Secara gue baru pertama kali banget nih kenal sama cewek gitu kan, baratnya kayak gitu. Terus temen cewek lu ngomong, ya elah lu gimana sih gitu. Ya udah tinggal ngomong aja, emang kenapa, lu kenalan aja dulu, misalkan kenal awal, tanya apa di mana. Bukannya sebenarnya gampang sih gitu loh. Ya lu ajak aja bahas sesuatu yang seru gitu. Enak sih ngomong ya, emang enak banget sih ngomong gitu kan. Tapi ngaplikasikannya itu loh agak susah gitu kan. Ya udahlah, cukuplah berbahasa-basi. Dan akhirnya gini, gue lanjutin. Jadi setelah anggap deh gue setelah gue nanya ke teman gue ini, jadi gue langsung coba ngobrol lah bareng-bareng sama dia di Instagram. Oh kamu gini-gini ya, aku cuman buat tema lah ya. Mungkin kan sekarang nih lagi masa-masa pandemi misalkan, ya gue tanya aja tentang masalah pandemi gimana keadaannya dan bla 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 gitu kan. Ya terserah gitu kan. Ya akhirnya dia juga open. Akhirnya panjang lebar ngomong. Akhirnya lo tiba-tiba coba minta nomor Instagramnya. Nomor WhatsApp maksud gue, salah. Nomor WhatsApp gitu kan. Ngomong bla bla. Akhirnya dikasih. Dikasih nih nomor WhatsApp nih, keren banget. Nah akhirnya tuh gini, ketika lo udah minta nomor WhatsAppnya gitu kan, coba ngobrol di WhatsApp bla 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 bla, sampai satu ketika kalian itu udah punya nama panggilan gitu di WhatsApp karena saking akrabnya gitu loh. Just in WhatsApp ya, pokoknya dalam tanda kutip just in WhatsApp, baru di WhatsApp aja. Tapi dalam perkenalan real itu belum ketemu pun gitu, bertatapan belum. Wah keren banget sih gitu, gila parah gitu kan. Ya gimana ya, WhatsApp di WhatsApp gitu loh, udah bucin gitu kan. Aduh. Jangan baper gitu dong. Terus nih gue lanjutin nih. Jadi udah ketemu kan kalian nih di WhatsApp ngobrol bareng. Bukan ketemu, udah chattingan lah di WhatsApp gitu, ngobrol bareng sampai punya nama panggilan gitu kan. Sampai satu ketika di satu momen kalian tuh ketemu gitu loh, bertatapan langsung. Wow. Terus ngerasa, pernah gak sih kalian ngerasa pas bertatapan langsung tuh kayak, gue mau ngomong apa ya? Oke lah, gue di WhatsApp gue lancar, tapi pas gue ketemu, wow, gue gemeteran, gue nggak tahu ngomong apa, gue harus gimana ya? Oh tiba-tiba muncul getaran gempa bumi pribadi dalam diri lo gitu kan. Terus dia juga ngerasa, aduh, gimana ya? Aku ketemu sama dia gimana ya? Aku harus kayak apa ya? Yes, ya udah, kalian saling diem-dieman aja tuh, bertatapan, saling berhadapan gitu. Akhirnya senyum, iya sapa biasa santai. Akhirnya bless, hilang. nggak negur sama sekali, cuman ngangguk. Kadang itu pasti kejadian sih kalau lagi PDKT, gue yakin. Ini belum
belum diungkapin lo rasanya tadi, padahal udah menggebu-gebu dari awal. Nah sampai saat itu lo masih yakin sama dia gitu, masih yakin sama dia. Wah kayaknya dia juga kayak malu sama gue sih, cuman kayaknya dia nyimpen rasa juga sama gue. Udah kepedean nih, udah kepedean. Nah pas momen itu ternyata nih ada si B nih, lo A kan, terus ada lagi si B nih, deket sama doi gitu kan. Lo lihat dari jauhan, tiba-tiba dateng ngelus kepalanya si doi, Cret gitu. Wah di saat di situ di momen itu lo langsung kayak ngerasa, iya gagal gue nih, ambiar gue nih. Gue gak bakal bisa dapetin dia karena ya lihat aja tuh ada orang yang ternyata udah lebih jauh dekat sama dia, bahkan lebih dekat dari Nadi. Terus tiba-tiba dalam pikiran lo ngerasa, bisa gak ya tiba-tiba aja gitu, ya gagal gue nih, gue kayaknya udah deh nyerah aja deh. Karena gini gitu loh, ngerasa ngapain sih gitu kalau ada orang yang kita deketin terus tiba-tiba ternyata dia udah deket sama orang lain. Berarti kan kalau kita memaksakan itu ya yang ada kita bakal sakit gitu loh. Ngapain gitu kan. Yang ada kita bakalan ngerasa amburadul. Aduh, dia pilih orang itu apa gue ya gitu. Dia sama gue cuman teman atau gimana gitu. Jadi tiba-tiba lu gak punya nyali apa-apa buat ngungkapin perasaan lu ke dia, kan lu tahu sendiri dia udah deket sama orang lain, terus dia udah nyaman sama orang lain kayaknya gitu. Walaupun sih memang belum ada status, cuman kan mereka udah lebih deket lebih dulu gitu daripada lu gitu sama dia. Jadi kayak ngerasa nggak deh, gue nyerah deh, gue ngalah deh. Kok kayak gini caranya mah gue nggak mau. Gue kayak nggak sanggup kalau kayak gini caranya gitu. Bukan gue nggak mau fight ya, cuman gue udah jalan, gue sudah kelewat start, malah dia bentar lagi udah finish, malah kayaknya udah finish itu, tinggal ngungkapin aja belum, tinggal dikasih hadiah aja tuh belum. Ya akhirnya sedih sih pas di situ gitu loh. Gimana ya kalau jelasinnya ya? Dalam hati lo tuh kayak ngerasa tiba-tiba ketika ngelihat hal-hal seperti itu, momen-momen seperti itu, kayak kacau aja, kayak mixed feeling gitu, kayak wah gue gagal nih, gue berhenti aja kali ya, kayak tadi yang gue bilang. Gak mungkin lagi deh, kayaknya udahlah gue gak bakalan dapetin dia, sementara udah ada orang yang lebih dia tanggapin responnya daripada diri ini gitu. Ya campur aduk sih. Kadang juga perasaan emang gak bisa dipaksain gitu loh. Yang ada nanti akan timbul ketidakikhlasan dalam menjalani suatu hubungan. Ya walaupun sih kemarin itu kan emang lu udah di satu sisi juga lu udah sayang sama dia gitu. Dari pertama kali lu sampai punya nama panggilan di WhatsApp itu kan, walaupun memang lu belum punya status sama dia gitu loh. Padahal lu belum ngungkapin nih rasa yang lo harapin itu gitu, yang lo ingin sampein ke dia gitu. Nggak bisa tidur gara-gara dia gitu. Ya nggak disangka ternyata dia udah deket sama orang lain, dan itu jauh lebih dekat daripada lo deket sama dia gitu. Udah duluan malah. Ya kalau jadi gue mah, gue bukan gak gentle ya. Ya udahlah, anggap dia itu bukan jodoh kita aja. Tuhan udah punya rencana lain buat jodoh kita yang dianggap baik olehnya. Jangan terlalu banyak berharap sama manusia, makanya. Yang ada nanti kamu malah kecewa jika kamu dapatin tidak pada porsinya, gak sesuai harapan kamu gitu. Kamu maunya A sementara manusianya B gitu, gimana? Gak enak kan? Mending berharap sama Tuhan. Jadi kecewa-kecewanya kita sama Tuhan itu kayaknya sedikit gitu loh, gak ada malah gitu. Tuhan tuh pasti tahu pilihan terbaik buat kita. Ya kalau sekarang mah gak usah mikirin hal-hal seperti itu aja sih dulu. Mending tuh lu fokus sama diri lu sendiri dulu gitu loh. Lu fokus sama diri lu sendiri, lu jadiin diri lu menjadi orang yang terbaik buat seseorang yang nanti lu
bertemu dan menjadi pasangan hidup lo selamanya gitu kan. Jadi ibaratnya lo udah ketemu, nanti lo udah siap gitu loh. Oke, lo ketemu sama gue, ayo kita nikah misal gitu, misalkan. Wow. Tapi emang gimana ya, emang kayak bukan mustahil tapi bisa jadi gitu loh. Daripada lo nggak melakukan apapun gitu loh, terus lo terjebak di antara puing-puing keresahan akan cinta yang tak pernah pasti gitu loh, akan rasa yang tak pernah terungkapkan, terus akan rasa yang akan pernah bisa kau ungkapkan dengan orang yang kamu anggap tetap, padahal tuh dia udah tetap buat orang lain gitu kan. Aku sih nggak masalah, tapi kan perhatikan dirimu yang semakin hari kian memburuk karena memikirkan rasa yang terlalu dalam terus-menerus, sampai nggak ada waktu untuk kau pikirkan dirimu itu. Pikirkan orang lain yang mungkin ada orang lain tuh yang sedang mikirkan kamu gitu kan. Nah, udahlah, kalau ketemu sama rasa yang tak pernah bisa diungkapkan ya sudahlah gitu. Mungkin rasa itu nggak bisa diungkapkan buat dia gitu loh. Jadi gini, aku kasih tahu ya, perkara rasa kita yang tentukan, memang mau kepada siapa kita berikan. So, jangan takut untuk melepas rasa yang sebetulnya jika kurasakan itu kurang pas gitu loh buat dia gitu kan, yang kamu rasakan itu, yang kamu harapkan itu gitu. Jadi ya udah, lepaskan aja rasamu untuk dia gitu loh. Lo simpan baik-baik rasamu untuk seseorang nanti bakal lo ketemu dan itu benar-benar pas buat lo. Saranku sih lu cabut aja rasa itu, simpan baik-baik, kan gue udah bilang tadi. Buat dirimu sampai kamu menemukan seseorang yang benar tepat untuk kembali kau buat rasa itu kembali kau buat rasa itu menjadi menjadi hal yang pantas kau berikan kepada orang itu. Ya, walaupun sih memang setiap orang itu memang punya caranya masing-masing untuk menyimpan, melepaskan, dan memberikan, bahkan mengikhlaskan sebuah rasa kepada seseorang yang dianggapnya tepat untuk diberikan. Ya, namanya juga hidup ya. Kadang kita itu di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Sama dengan mencari jati diri gitu loh ibaratnya. Mencari seseorang yang mau kita berikan perasaan kita buat dia gitu, yang mau tanpa kita ungkapkan gitu, ibaratnya dia udah ngerti kalau kita tuh emang sayang sama dia gitu, tanpa mengungkapkan perasaan dia udah langsung tahu. Itu sih susah sih nyarinya, cuman kayak harapan sih bisa menemukan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Harapan biar menemukan orang seperti itu, bukan orang-orang. Kalau orang-orang mah banyak. Jadi kayak ya udahlah, itu namanya juga roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang gagal, kadang berhasil ya. Anggap aja yang lo belum sempat ngucapin rasa itu sama dia, terus lo ternyata si dia itu udah ketemu sama orang lain yang mungkin dia anggap pas buat dia, dan porsinya dia udah diberikan banyak ke dia, ke orang itu gitu loh ibaratnya. Jadi nggak usah apa yang harus dikecewain gitu, men. Sadar gitu, banyak orang yang mungkin lebih pas sama kamu, lebih pas diberikan porsinya buat porsi dirimu untuk kau berikan kepada orang itu gitu loh. Jadi gak ada sesuatu yang bikin bikin lo stuck di situ aja gitu loh. Anggap aja yang kemarin itu adalah sebuah kegagalan dan memberikan motivasi lo untuk mencari lagi yang lebih baik daripada itu, mencari lagi yang mungkin yang pas banget buat lo berikan rasa itu gitu loh. Langsung lo ungkapin, jangan didiemin juga kali, ntar kayak yang semula lagi gitu. Jadi kayak ya dari sebuah kegagalan itu ya anggap aja awal dari sebuah keberhasilan lo nanti ketemu sama seseorang yang benar-benar lo yakin sama dia. Terus lo berani ngungkapin perasaannya, jangan sampai telat. Ya, dan mudah-mudahan dia juga nggak dekat sama orang lain. Dan walaupun dekat sama orang lain,
lu yang paling dekat sama dia gitu ibaratnya. Jadi akan banyak ruang buat lu daripada orang lain gitu loh. Ya, capek sih ngomongin hal seperti ini tuh, kayak sesuatu yang gak pasti gitu loh. Dan ya ngomong perkara hati memang susah. Jadi gitu. Terus apa lagi ya gue pengen ngomong ya. Kayaknya cuman itu aja sih untuk momen ini di episode ini gitu loh. Kita ngomong-ngomong hal-hal yang yang kurang semangat sih sebetulnya, yang bikin down. Yang bikin lo ngerasa ya juga sih, lu ngapain waktu itu ya gue suka sama orang terus gue nggak ungkapin sama dia gitu loh. Terus tiba-tiba dia udah ketemu sama orang yang dia bener-bener yakin gitu. Terus kita ya udah gitu-gitu aja, udah kayak apa ya ngomongnya, udah disia-siain gitu aja gitu loh. Ya udahlah, orang cuman dianggap teman doang gitu kan kemarin. Gak enak banget sih. Ya selagi itu belum terjadi ya, ataupun kemarin lo udah pernah merasakan hal tersebut, ya udah jangan sampai terulang 2 kali gitu loh. Jangan sampai lo bakal ngalaminnya sesuatu hal yang sama gitu loh dengan orang yang berbeda. Jadi lucu. Sampai 4-3 kali tuh, oh itu mah bukan terulang, malah lu doyan itu mah. Jadi gitu ya. Oke, untuk episode kali ini kayaknya adalah cukup sampai sini aja ya, karena kalau diperpanjang menguras hati dan batin. Saya jadi kurang enak banget, rasa hatinya kayak bergejolak, kayak mixing gitu, buset mixing. Udah mix banget sih rasa hati, kadang kayak diangkat terus dijatuhkan lagi gitu rasanya. Kalau menceritain hal-hal yang tentang rasa, perkara tentang rasa itu memang berat. Ya gitu deh, pokoknya mudah-mudahan kalian senang mendengarkan bacotan saya di episode episode kali ini ya. Mudah-mudahan sesuatu yang sharing ini bisa bermanfaat buat buat motivasi hidup kalian. Ya, yang pesan terakhir buat kalian adalah tentang rasa ya, tentang sebuah rasa. Ya memang kadang kita punya rasa yang tak pernah bisa kita ungkapkan sama orang lain. Namun itu semua adalah sebuah pilihan kita. Jika kita memilih untuk tidak mau diungkapkan, ya terserah. Suatu saat kita pasti akan bisa mengungkapkan rasa itu kepada orang yang kita sudah anggap tepat untuk diungkapkan. So, selamat apa sih? Jadi pokoknya bye-bye dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian suka dengan podcast ini, dan jangan lupa aku ingatkan kembali, share, like, dan subscribe. Jangan lupa kalau mau materi-materi pembahasan gitu loh, kalau kalian mau share mau ngasih rekomendasi materi-materi yang bakal dibahas di podcast ini, silahkan di komen di bawah ya. Terus sama tanggapan gitu loh, ataupun pengalaman pribadi yang pernah kalian dapatin, ya udah langsung komen aja di bawah gitu. Terserah, di podcast ini santai. Oke? Nah, setelah episode ini mungkin nanti kita akan mix ya, jangan tentang percintaan, tentang keresahan aja sih nanti. Mungkin tentang dunia pendidikan, dunia perpolitikan mungkin. Wow, berat banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Tentang kepemudaan ya nggak masalah, karena di sini adalah podcast campur aduk. Namanya juga podcastku hari ini ya, apapun itu ya kita bahas di sini gitu. Oke? Sampai jumpa dan semoga kalian sehat selalu dan stay safe dan stay healthy. Tetap di rumah aja. Bye-bye.